Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Zulanto dengan NPM 2359-2011-05 kelas 5C mata kuliah Machine Learning. Di sini saya akan membahas sebuah dataset dengan judul yaitu diabetes dengan menggunakan konsep EDA, yang artinya Exploratory Data Analysis. Yang pertama saya menjelaskan apa itu EDA adalah tahapan awal dalam analisis data yang berfokus pada proses memahami, mengevaluasi serta menggali informasi dari sebuah dataset sebelum dilakukan pemodelan atau analisis lanjutan. Jadi pada tahap ini yang pertama itu dia mengetahui isi dan karakteristik data seperti jumlah data, jenis variabel, distribusi, nilai pada setiap fitur. Yang kedua dia mengidentifikasi masalah dalam suatu data, misalkan nilai kosong atau missing values, data bernilai 0 atau nilai yang terlalu ekstrim. Yang ketiga adalah mengeksplorasi pola dalam hubungan antar variabel, seperti mencari ketertarikan antar variabel dengan variabel target. Yang keempat, menggunakan berbagai alat visualisasi data contoh histogram, box plot, scatter plot, heat map untuk membantu memahami tren. Jadi EDA ini berfungsi sebagai langkah untuk mengenal data agar dapat dipahami dengan baik dan dipersiapkan sebelum masuk ke tahap analisis statistik. Jadi definisi masalah dari notebook ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor fisiologis yang paling berpengaruh terhadap risiko diabetes secara khusus. Penelitian ini mengetahui apakah kadar glukosa darah memiliki hubungan signifikan dengan outcome diabetes, serta bagaimana faktor lain seperti BMI, usia, tekanan darah, dan variabel fisiologis lainnya turut memengaruhi kemungkinan seorang menderita diabetes lain itu. Penelitian juga berfokus pada pemanfaatan analisis data eksploratif atau EDA ini, seperti uji statistik dan model machine learning untuk mendukung klasifikasi dan prediksi risiko diabetes. Di sini terdapat dataset atau gambaran umumnya dengan atau datanya yaitu 760 sampel wanita PIMA yang berasal dari India dengan usia 21 tahun ke atas dengan memiliki 8 fitur dan satu variabel yaitu target. Dengan fitur-fitur yaitu pregnancy, yaitu artinya kehamilan, semakin banyak kehamilan dapat meningkatkan resiko diabetes. Yang kedua ini glukosa. Yang pertama yaitu gula utama yang ada dalam darah kita, berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat seperti roti, mie, nasi, dan buah. Jadi kadar glukosa tinggi menunjukkan risiko diabetes dengan batas normalnya itu kurang dari 100 mg. Kemudian ada blood pressure yaitu tekanan darah. Bahkan hipertensi berkaitan dengan diabetes. Jadi normalnya itu sekitar 70 sampai 80 mmHg. Dengan yang keempat ada skin thickness yaitu ketebalan kulit, mengidentifikasikan lemak tubuh berhubungan dengan resistensi insulin normal rata-rata 20 sampai 35 mm. Yang kelima ada insulin untuk mengatur kadar glukosa dengan normalnya itu 16 sampai 166. Yang keenam adalah BMI yaitu indeks massa tubuh, yaitu ukuran yang digunakan untuk menilai apakah berat badan seorang ideal dibandingkan dengan tinggi badannya. Jadi BMI ini tinggi meningkatkan risiko diabetes, yaitu dengan perhitungannya itu tinggi badan dibagi dengan berat badan, temulah hasil rata-ratanya. Jika kurang dari 18,5 maka dia termasuk kurus, yang artinya 18,5 sampai 24 itu normal, 25 sampai 29 itu kelebihan berat badan atau overweight, sedangkan lebih dari 30 dia termasuk obesitas. Yang ketujuh adalah diabetes pedigree function, yaitu DPF adalah sebuah skor angka yang menunjukkan risiko seorang terkena diabetes berdasarkan faktor genetik dan riwayat keluarga, predisposisi genetik terhadap diabetes, yang artinya jika dia kurang dari 0,5 dia masuk ke dalam kategori rendah terkena diabetesnya. Jika dia lebih dari 1 atau dia tinggi, dia kemungkinan dia dapat penyakit diabetes nantinya. Yang kedelapan ada atribut age atau usia, maka individu yang lebih tua memiliki risiko lebih tinggi. Langsung saja ke libraries. Oke, di sini terdapat beberapa library, yaitu dia import pandas adalah import pusaka utama untuk manipulasi data, import pusaka visualisasi data berbasis statistik ini import seaborn ini, juga import matplotlib ini import pusaka visualisasi grafik dasar. Kemudian juga dia mengimport RC-Params untuk tampilan ukuran font dan lain-lain. Oke, langsung saja. Di sini ada load data yang dimana tempat kita membaca atau menyimpan data atau diabetes CSV ini. Di sini ada DF hit yang dimana kita membaca data itu
dimulai dari kepala. Nah, di sini saya jelaskan tadi beberapa atributnya, ada tuh 2, 3, 4, ada 8 dan satu outcome atau satu hasilnya. Kemudian di sini ada 5 data, yang dimana data pertama ini kehamilannya terjadi selama 6 kali, yang dimana semakin tinggi kehamilan makanya peluang terkena penyakit diabetesnya semakin besar. Sini glukosa juga lebih dari 140 yang saya jelaskan tadi. Kemudian di sini ada tekanan darah. Tekanan darahnya termasuk masih normal karena tekanan darah normal itu 70 sampai 80. Begitu juga skin thickness, di mana ketebalan kulit itu rata-rata 20 sampai 30 mm. Yang mana sini sudah melebihi ketebalan kulit atau lemak. Kemudian insulinnya 0, kemungkinan ini adalah missing data atau data tidak dimasukkan. Kemudian di sini ada BMI, indeks massa tubuh, yaitu pembagian antara tinggi badan dan berat badan, di mana batas normal itu 18 sampai 25. Di sini sudah 33,6, yang artinya sudah masuk ke kategori obesitas. Di sini ada diabetes pedigree function, yang dimana sudah melebihi dari 0,5, yang artinya peluang dia terjangkit penyakit diabetesnya itu ada gitu sepertinya. Jika dia kurang dari 0,5, maka terjangkit diabetesnya itu berkurang atau peluangnya kecil. Nah, di sini ada umur juga berpengaruh pada penyakit seperti diabetes. Nah, inilah hasil outcome-nya, yaitu satu, yang artinya dia terjangkit diabetes secara binari. Begitu juga pada data keempat, yaitu walaupun dia kehamilan 0, dia mempunyai glukosa rendah, tetapi dia mempunyai lemak ketebalan kulitnya 40, itu sudah di luar batas normal, dan juga ini tekanan darahnya rendah, dan juga skin thickness melewati batas normal ketebalan kulitnya, sama seperti nomor data 1 ini. Kemudian insulinnya 168, dan BMI ini udah bagian kategori obesitas. Dan diabetes pedigree function juga 2,288, artinya lebih dari 0,5. Begitu juga dengan umur, masih muda, yaitu 33 tahun dengan hasil akhirnya diabetes. Di sini ada DF, descriptive, yang artinya fungsinya untuk menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari data numerik. Di sini ada 8 fitur atau attributes yang saya jelaskan tadi. Di sini ada count, yaitu total dari data yang ada, yaitu 768. Kemudian main ini rata-rata dari seluruh data yang ada. Di sini ada pregnancy, yang artinya rata-rata kehamilan tersebut terjadi 3 sampai 4 kali. Begitu juga rata-rata glukosa terdapat 120, artinya kurang dari 140, merupakan di bawah batas normal. Kemudian sini ada tekanan darah, merupakan batas normal. Kemudian skin thickness ini adalah 20 dengan ketebalan kulit 20 mm, masih di batas normal. Insulin juga, BMI ini indeks massa tubuh, ini termasuk kategori obesitas, yang dimana melebihi batas normal itu dari 20 sampai 29. Juga diabetes pedigree function ini lebih kecil dari 0,5, yaitu peluang terkena penyakit diabetesnya itu lebih kecil. Dengan rata-rata umur, age ini umur, yang artinya umur rata-rata ini adalah 33 sampai 34, dengan outcome hasil yaitu atau output hasilnya itu 0,34, artinya 34% itu terkena diabetes, sisanya itu masih ke dalam kategori aman. Sini ada standar deviasi, kemudian minimum ini nilai minimum atau kemungkinan di sini 0 ini adalah data missing atau data tidak ditemukan atau data hilang. Sini ada 20%, artinya 20% dari 768 orang ini telah terjadi kehamilan 1 kali. 20% dari 768 orang ini. Begitu juga 25% dari 768 orang ini mempunyai glukosa rendah kurang dari 140. Begitu juga pada tekanan darah, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, dan X, dan hasilnya outcome. Kemungkinan outcome ini artinya datanya missing atau datanya hilang, seperti itu. Begitu juga dengan 50% ini, 50% dari 768 orang ini telah mengalami kehamilan selama 3 kali. Begitu juga 75% dari 768 orang ini, data ini telah mengalami kehamilan terjadi kehamilan selama 6 kali. Begitu juga pada maksimal ini adalah maksimalnya, yang dimana maksimal dari data yang ditemukan, dengan dari data yang ditemukan telah terjadi 17
kali kehamilan yang terjadi. Begitu juga glukosa yang sudah melewati batas yaitu 140, udah lebih dari 150, dengan tekanan darah juga sangat tinggi 122, dengan ketebalan kulit yang sangat tebal juga, insulin dan BMI indeks sangat melebihi dari batas obesitas, yaitu batas obesitasnya itu 30, ini udah 67. Begitu juga diabetes pedigree function lebih dari 0,5, dengan outcome-nya itu rata-rata outcome itu 1, yang artinya sudah positif terkena diabetes. Kesimpulan dari tabel di atas, yang pertama tidak ada nilai yang hilang, jadi semua fiturnya 768 itu di entry, tetapi ada nilai yang 0 pada 8 antara 8 atribut ini, yang kemungkinan dia menunjukkan data yang hilang. Di sini ada glukosa rata-ratanya 121 dengan maksimal 119 mg, memiliki rentang yang luas dengan kemungkinan terdapat outlier. Kemudian BMI mempunyai rata-rata 32, usia mempunyai rata-rata 33, dan tekanan darah memiliki rata-rata 69 sesuai dengan faktor risiko diabetes. Kemudian di sini variasi insulin yang tinggi dengan standar 115 dengan maksimal 846 menunjukkan adanya nilai ekstrim sebanyak 25% nilai pada skin thickness, dan insulin adalah nilai yang mengindikasikan potensi masalah kualitas data. Selanjutnya sih ada checking and removing data, yang artinya mengecek dan menghapus data yang hilang. Di sini kita membuat histogram dengan Seaborn, yang dimana menggunakan dataset dengan Xname. Ini adalah fitur yang diplot dengan Hue-nya outcome, yaitu yang membedakan warna berdasarkan outcome. Sini ada menambahkan kurva distribusinya yaitu true, dengan jumlah bin histogramnya itu yaitu 30, dengan topo histogram antar kelasnya itu yaitu stack, dengan plate menggunakan plate warna cerah. Langsung saja ke bagian histogram. Nah, di sini kita lanjutkan. Di sini ada histogram distribution of pregnancies, yang artinya di sini ada rata-rata orang mengalami terjadi kehamilan 1 sampai 2 mempunyai rata-rata orangnya itu 100, di atas 100. Kemudian dia akan terjadi penurunan ketika terjadi kehamilan antara 2 sampai 5 kehamilan itu mengalami penurunan, yang dimana maksimal dari kehamilan data yang ditemukan itu maksimalnya itu 17, yang dimana semakin besar kehamilan terjadi maka semakin peluang terkena penyakit diabetesnya itu semakin ada. Begitu juga pada glukosa, yang mana pada batas normalnya itu 100, dengan rata-rata orang itu di atas 80 atau 80 orang. Nah, setelah melewati batas normal pengecekan glukosa, dia mengalami penurunan ketika melebihi batas normal, yang dimana semakin besar glukosa yang dicek atau data yang dicek atau melebihi batas normal glukosanya, maka semakin besar terkena penyakit diabetesnya. Juga di sini ada blood pressure, tekanan darah, yang dimana mempunyai rata-rata tekanan darah itu normal itu 60 sampai 80, dengan mempunyai 100 orang rata-ratanya, sehingga pada melewati tekanan darah normal itu dia mengalami penurunan, sehingga peluang orang yang terkena diabetes itu ketika batas tekanan darahnya lebih dari batas normal, dengan maksimal itu tekanan darahnya itu 120, di mana semakin tinggi tekanan darah semakin besar terkena penyakit diabetesnya. Begitu juga pada skin thickness atau ketebalan lemak atau ketebalan kulit, yang mempunyai batas normalnya itu 20 sampai 40. Nah, di sini ada statistik, yang dimana pada batas normal itu rata-rata orang yang mempunyai kulit tebal itu di atas 50 atau kurang dari 100, yang mana ketika kulit tebal atau lemak tebal melebihi batas normal, dia akan mengalami penurunan grafik pada orang yang telah dideteksi atau dicek ketebalan kulitnya, sehingga ketebalan kulitnya yang melebihi batas normal itu dia peluangnya lebih besar terkena penyakit diabetes, seperti itu. Sini juga insulin ada. Sini ada distribution of BMI, yang artinya indeks massa tubuh ini rata-rata tinggi badan dibagi berat badan, yang mana batas normalnya itu mempunyai rata-rata 20 sampai 29. Nah, di sini ada
rata-rata paling tingginya itu 35, ya artinya dia sudah melebihi batas dari normal BMI tersebut. Seperti itu. Dia 35 ini sudah mempunyai 100 orang lebih atau kurang, sehingga mengalami kenaikan grafik. Pada saat dia sangat melebihi dari 35, dia mengalami penurunan sehingga dia peluang orang yang terkena diabetesnya itu semakin tinggi, karena BMI-nya itu rata-ratanya tinggi juga, seperti itulah. Di sini ada distribution of diabetes pedigree function, yang dimana rata-rata paling tingginya itu kurang dari 0,5 ini, artinya terkena diabetesnya itu semakin kecil atau rendah, dengan total 150, kurang dari 150 orang. Nah, dia mengalami penurunan ketika lebih dari 0,5 dengan maksimal yaitu 2,5, yang dimana ketika lebih dari 1 atau lebih dari 0,5 maka peluang dia terkena diabetesnya itu ada, seperti itu. Di sini juga umur juga sangat berpengaruh pada penyakit diabetes, yang dimana pada statistik atau histogram ini terdapat rata-rata 100 lebih orang mempunyai umur 20 sampai 30 tahun. Kemudian dia akan mengalami penurunan berdasarkan umur dengan maksimal umur 80 tahun, yang dimana semakin besar umur yang bertambah atau semakin tinggi umur maka semakin terkena penyakit diabetesnya itu ada. Oke, setelah kita membahas dari histogram di atas, dari plot di atas, sebaliknya nilai 0 pada setiap fitur dirubah ke nilai lain. Pertama, mari kita hitung nilai proporsi nilai 0 pada setiap fitur. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit, yaitu ciri fitur ini adalah menunjukkan fitur-fitur yang memiliki nilai 0 yang tidak realistis, seperti dari beberapa 8 atribut yang memiliki nilai 0. Kemudian dia akan menghitung jumlah baris data, kemudian dia akan mencetak judul 0 dengan format lebih rapi. Langsung saja, yang dimana sini adalah zero values ini menunjukkan beberapa banyak data yang memiliki nilai 0 untuk setiap variabel medis, dan yang lebih penting mana yang nilai 0-nya valid secara medis versus yang tidak valid. Nah, di sini terdapat beberapa kasus jumlah kehamilan, terdapat 111 kasus atau setara 14,5% memiliki nilai tidak valid atau nilai missing, yaitu 0. Kemudian pada glukosa juga terdapat 5 kasus, yaitu sekitar 0,650%. Kemudian pada tekanan darah blood pressure ini terdapat 35 kasus, serta ketebalan kulit juga terdapat 227 kasus, insulin terdapat 34 kasus, dan BMI terdapat 11 kasus. Nah, kesimpulannya, insulin dan skin thickness memiliki proporsi nilai 0 paling tinggi, yang menunjukkan adanya data yang hilang atau tidak reliable. Yang kedua, glukosa dan BMI memiliki nilai 0 yang relatif sedikit, sehingga masalah kualitas data cukup minimal. Yang ketiga, ini pregnancy atau kehamilan masih mungkin valid karena beberapa wanita memang belum pernah hamil. Nah, kemudian mari kita gantikan nilai 0 tersebut dengan nilai rata-rata dari masing-masing fitur. Yang pertama, ini adalah diabetes man, yang artinya merupakan daftar nama kolom yang tidak boleh kosong, seperti kolom-kolom atribut ini: kehamilan, glukosa, tekanan darah, dan lainnya. Kemudian di sini ada kemudian dia akan menghitung rata-rata pada setiap kolom tersebut. Nah, setelah itu dia pada nilai kolom 0 akan diganti dengan nilai rata-rata yang sudah dihitung. Seperti ini, descriptive ini dia artinya menampilkan statistik deskriptif dalam bentuk data numerik. Nah, seperti yang di atas tadi, yang sebelumnya datanya itu 0 atau datanya missing. Kemudian setelah dia dirubah, data-data tersebut akan terisi seperti ini. Yang tadinya nilai minimum ini semua yang data missing 0, dia akan terisi. Selanjutnya adalah scaling. Karena beberapa fitur menunjukkan distribusi yang tidak seimbang, kita mengganti nilai 0 dengan nilai rata-rata dengan menerapkan scaling non-linear untuk mendapatkan distribusi yang paling mendekati normal. Kita memilih menggunakan quantile transformer. Nah, sini adalah cara menghitung menggunakan scaling atau zero scaling. Nah, X ini merupakan nilai asli pada suatu data dikurang dengan rata-rata total dari seluruh data dibagi dengan standar deviasi. Nah, seperti pada di sini, yang dimana
Contohnya di sini adalah nilai asli dikurangin dengan rata-rata. Nah, dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi yaitu 3,3 ini, maka ketemulah hasil pada data selanjutnya itu dengan menggunakan teknik scaling ini, maka ditemukanlah hasilnya segini yaitu 0,6. Nah, begitu juga pada setiap 8 atribut lainnya, cara menghitungnya dengan menggunakan scaling. Setelah kita menggunakan teknik scaling, perhitungan menggunakan scaling, kita selanjutnya ada di sini distribution of outcome yang menggunakan target variable. Sini ada outcome counts yang artinya menghitung jumlah masing-masing kelas pada setiap kolom, mulai dari label untuk legend sama warna potongan pin. Langsung saja di sini ada distribution of outcome yang dimana sekitar 65,1% orang tidak mengalami penyakit diabetes. Begitu juga 34,9% orang mengalami penyakit diabetes. Dengan kesimpulan, dengan donut chart ini menunjukkan distribusi hasil diabetes dalam dataset. Jadi kelas mayoritasnya itu 65% orang itu tidak terkena diabetes dalam dataset. Nah, menunjukkan bahwa dataset ini tidak seimbang dengan lebih banyak kasus non-diabetes. Yang kedua ini kelas minoritas yang mana lebih sedikit terkena diabetes, yaitu sekitar 34,9% yang berada dalam dataset ini yang memiliki diabetes. Oke, selanjutnya di sini ada hipotesis testing for diabetes outcome. Nah, di sini ada feature DF columns yang artinya mengecualikan kolom outcome, hanya mengambil fitur predictor, melakukan uji tes pada setiap fitur. Di sini langsung saja, ini terdapat fitur tes statistik. Ini artinya tes statistik ini menunjukkan seberapa besar perbedaan rata-rata kelompok diabetes dan tidak terkena penyakit diabetes. Di sini ada p-value yang mana nilai probabilitas kesalahan, yaitu perbedaan terlihat atau hanya kebetulan. Ini signifikan, ini artinya secara signifikan atau tidak, atau seimbang atau tidak, seperti itu. Contohnya di sini ada atribut kehamilan yang dimana pada uji T dan p-value ini terdapat perbedaan, yang artinya dia signifikan. Jadi perbedaan antara orang yang terkena penyakit diabetes dan non diabetes atau tidak terkena penyakit diabetes itu terdapat perbedaan rata-rata kehamilan yang terjadi pada setiap manusia atau data yang ada. Begitu juga glukosa, terdapat perbedaan secara signifikan yang dimana ada glukosa seseorang memiliki glukosa yang tinggi dan rendah, sehingga glukosa yang sangat tinggi ini dapat sangat berhubungan dengan outcome yaitu diabetes ini. Begitu juga dengan data yang lainnya seperti tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, diabetes, dan age, umur. Kemudian selanjutnya kita ada box plot visualization, dimana sini ada SNS atau set tempat kita mengatur gaya visualisasi. Fitur sini tepat menentukan fitur secara explicit dengan memunculkan kolom outcome dan outcome label. Kemudian dia membuat kolom baru, juga dia menghitung jumlah baris kiri sesuai dengan fitur dibagi dengan 2 kolom. Langsung saja di sini terdapat box plot yang mana ini adalah kehamilan. Nah, secara signifikan perbedaan antara penyakit diabetes dan non diabetes, yang mana penyakit diabetes ini dalam kehamilan memiliki grafik tinggi, yaitu lebih yang terletak di atas 4 atau kurang dari 10, seperti itu. Begitu juga pada glukosa terdapat outlier yang lebih tinggi terhadap penyakit diabetes dibanding dengan non diabetes. Juga dengan blood sport, yaitu tekanan darah, diabetes hampir sama, tetapi keduanya mendekati dengan outlier dengan tekanan darah sangat rendah maupun sangat tinggi. Begitu juga dengan skin thickness atau ketebalan kulit, seperti biasa statistiknya hampir sama, banyak outlier ke arah yang besar atau di atas 4. Begitu juga insulin ini sangat banyak outlier, kemungkinan nilai insulin ini termasuk 0 atau median insulin diabetes sedikit lebih tinggi, tapi perbedaannya kecil, seperti itu. Kemudian ada BMI, merupakan median BMI ini pada diabetes lebih tinggi, yaitu di atas 4 dibandingkan dengan non diabetes, yang dimana merupakan sangat berpengaruh terhadap penyakit diabetes. Kemudian di sini ada diabetes pedigree function, yang dimana mempunyai
median pada diabetes pedigree function ini mempunyai relatif yang sangat tinggi untuk penyakit diabetesnya dibandingkan dengan non-diabetik. Kemudian di sini ada umur, age, yang mana median usia pada diabetik lebih tinggi dibandingkan non-diabetik karena usia sangat berpengaruh terhadap penyakit diabetes. Setelah kita menganalisis box plot, kita selanjutnya menganalisis heat map, yang dimana heat map ini mirip tabel besar yang isinya itu angka korelasi antar fitur, yang dimana fitur-fitur tersebut saling berhubungan satu sama lain. Ya, artinya di sini adalah adanya hubungan antar fitur. Contohnya pada glukosa. Glukosa ini ada berhubungan dengan insulin, yang dimana kalau glukosa yang tinggi maka insulinnya akan tinggi. Begitu juga dengan hubungan antar fitur, yaitu skin thickness, yang artinya ketebalan kulit sangat berhubungan dengan BMI, indeks massa tubuh, yang dimana semakin warna merah itu semakin pekat, jadi hubungannya positif, yang artinya semakin gelap dan semakin kuat dia terkena penyakit diabetes. Nah, dari heatmap ini yang paling tinggi outcome-nya adalah glukosa, yang mana glukosa ini merupakan rata-rata paling besar yang dapat menimbulkan penyakit diabetes seperti itu. Temuan utama ini glukosa tampaknya menjadi fitur paling relevan untuk memprediksi diabetes yang sudah dijelaskan tadi. Fitur lain seperti BMI, usia, dan insulin mungkin berkontribusi, tetapi sebagai prediktor yang lebih lemah. Kemudian blood pressure dan skin thickness menunjukkan korelasi yang lebih lemah dengan diabetes, sehingga mungkin bukan indikator yang kuat jika berdiri sendiri. Di sini ada model yaitu trend test split. Kemudian, di sini ada random forest dengan hyperparameter training, yaitu algoritma ensemble learning berbasis pohon keputusan. Langsung saja di sini ada base hyperparameters dengan maximal depth known, dengan minimal sample length atau tiap daunnya itu minimal sampelnya itu 1, dengan minimal sample splitnya yaitu minimal sample splitnya ini adalah 2 secara default yang paling normal. Kemudian estimator ini adalah pohon, yaitu jumlah pohonnya 500, yang mana sini ada random forest classifier dengan random forest classifier dengan class weight yaitu balance, yang artinya ini dataset diabetes ini biasanya tidak seimbang, artinya lebih banyak orang yang tidak terkena diabetes dibandingkan orang yang terkena diabetes. Dengan estimator dengan pohon yaitu 500 untuk memprediksi. Dengan random stats ini yang artinya menjaga reproducibility atau supaya hasilnya itu tetap sama kalau dijalankan ulang. Kemudian sini ada feature importance. Feature adalah cara untuk mengetahui seberapa besar kontribusi setiap fitur atau variabel terhadap hasil prediksi model. Dengan kata lain, fitur yang paling berpengaruh dalam menentukan apakah seorang terkena diabetes atau tidak. Dengan melihat fitur importance, kita bisa mengetahui fitur yang relevan, mengurangi fitur yang kurang penting agar model sederhana. Yang ketiga, membantu interpretasi hasil model. Di sini ada fitur importance in random forest model, yang artinya jika kita melihat baris pada kolom glukosa, BMI, age ini, yang paling tinggi adalah glukosa yaitu 0,26, yang artinya 0,26 ini adalah glukosa ini faktor paling penting orang yang terkena penyakit diabetes, yang dimana ketika glukosa tinggi maka orang terkena diabetes itu semakin peluangnya itu ada. Yang kedua ini BMI ini, indeks massa tubuh ini sangat berpengaruh terhadap penyakit diabetes juga ketika sudah melewati batas normal. Yang ketiga ini umur juga sangat berpengaruh terhadap penyakit diabetes. Kemudian ini diabetes pedigree function sangat berpengaruh juga dengan keturunan seperti itu. Nah, seperti tekanan darah, insulin, pregnancy, dan skizofrenia ini sangat rendah terkenanya diabetes. Setelah itu di sini terdapat 5 fitur terpenting berdasarkan fitur importance ini, di mana dia menselektif fitur yaitu glukosa, BMI, age, diabetes pedigree, dan blood pressure yang merupakan fitur penting dalam menganalisis penyakit diabetes. Oke, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi, yang mana kita memprediksi data dengan menggunakan final random forest. Nah, di sini random forest akurasinya, di sini ada penjelasannya, yang dimana akurasi keseluruhan 77% dengan random forest artinya 0,77, dengan non-diabetic atau kelas 0 ya, dengan precisionnya 84 ini, dengan rekalnya 79% dari semua kasus non-diabetic ini dari non-diabetic, yaitu dengan binary-nya 0.
Kemudian F-score dengan 81 menunjukkan keseimbangan yang baik antara precision dan rectal ini dengan support yaitu 100. Begitu juga dengan penyakit diabetes dengan 0,65 atau 65% precision dengan rectalnya 0,72 yang artinya 72%, dengan F1 score-nya 64 dengan supportnya 54. Dengan setelah itu dari metrik yang ada ini kita bisa estimasi untuk kelas non diabetek ini, artinya dengan total 100 non diabetek jadinya 79 benar terprediksi orang terkena non diabetek dan 21 orang itu masih false atau belum positif terkena diabetes. Begitu juga dengan untuk kelas diabetes, terdapat 54 orang yang terkena diabetes dengan 39 akurasi yang benar terprediksi dan 15 files yang belum terprediksi secara benar. Seperti itu prediksinya. Dengan kesimpulan, jawaban akhir ini adalah menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kadar glukosa darah dan outcome diabetes, dengan glukosa muncul sebagai prediktor paling berpengaruh dengan menggunakan Rhino-Forest model mencapai akurasi 77% yang menegaskan keandalan dalam klasifikasi. Analisis feature importance mengungkapkan bahwa BMI, usia, dan diabetes pedigree function juga memiliki peran penting dalam memprediksi risiko diabetes, sedangkan tekanan darah dan ketebalan kulit memiliki pengaruh yang lebih kecil. Jadi analisis ini mendukung dengan menunjukkan korelasi sedang hingga kuat antara glukosa, BMI, dan usia dengan outcome diabetes. Jadi uji hipotesis ini juga mengonfirmasi bahwa rata-rata kadar glukosa berbeda secara signifikan antara individu diabetes dan non-diabetes, memperkuat perannya sebagai faktor utama. Secara keseluruhan, studi ini memberikan bukti statistik yang kuat bahwa glukosa merupakan faktor paling utama dalam risiko penyakit diabetes, dengan faktor fisiologis lain berkontribusi dalam tingkat yang berbeda-beda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.